warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nurfatihah. Saya Rina Rianti. Dan saya Ira Ladistia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai habitat, mikrohabitat, dan niche atau relung ekologi Dengan topik ikan air tawar. Selamat menyaksikan! Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih konsep habitat, mikrohabitat, dan niche atau relung ekologi. Kita ke pembahasan pertama ya teman-teman, mengenai habitat. Apa sih habitat itu? Habitat itu adalah tempat tinggal ya teman-teman, seperti hutan hujan, danau, gua, dan begitupun tempat yang kita tinggal ini, itu disebut habitat loh. Habitat itu adalah suatu tempat tinggal makhluk hidup berupa satu individu atau spesies yang melangsungkan hidupnya secara normal di tempat tersebut. Mari kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mikrohabitat. Jadi, apa sih mikrohabitat itu? Jadi, mikrohabitat itu kan berasal dari mikro yang artinya kecil. Nah, habitat itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Karina, yaitu tempat tinggal. Jadi, mikrohabitat itu adalah area atau tempat tinggal yang sangat kecil. Contoh dari mikrohabitat itu perairan air tawar, dan dari perairan air tawar itu kan terdapat ikan nila yang hidup di air tawar. Contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai relung ekologi atau niche. Sebelumnya teman-teman pada tahu belum apa itu niche atau yang biasa disebut relung ekologi? Oke, jadi niche atau yang biasa disebut dengan relung ekologi yaitu kedudukan atau peran suatu organisme di dalam ekosistem dan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Niche atau relung ekologi ini mencakup ruang fisik yang diduduki oleh organisme. Jadi dia tuh tidak hanya bergantung pada apa dia hidup, tapi juga apa yang dia perbuat. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kakak-kakak tadi, teman-teman berarti udah punya gambaran dong apa itu habitat, mikrohabitat, dan niche atau relung ekologi. Oke. Kita akan berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang lebih spesifik lagi, yaitu mengenai habitat, mikrohabitat, dan niche atau relung ekologi pada ikan air tawar. Nah, kali ini kelompok kami mengambil satu organisme, yaitu ikan nila. Jangan lupa ya, selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai ikan. Ikan adalah hewan vertebrata yang hidup di dalam air dan memiliki insang untuk dia bernafas. Teman-teman, kita harus tahu juga dong mengenai ciri umum si ikan ini. Nah, ikan ini dia itu punya rangka, punya sisi, dia juga punya sirip, dia punya kepala, punya badan, dan dia juga punya ekor. Teman-teman, tadi kita telah membahas mengenai apa itu ikan, ciri umum ikan. Nah, sekarang untuk supaya lebih berhubungan dengan topik yang kita ambil, kita juga akan membahas mengenai air tawar. Seperti pada namanya, air tawar itu tawar berarti tidak berasa. Jadi, air tawar itu adalah air yang tidak berasa, seperti sungai, rawa, dan danau, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita ke ikan air tawar. Nah, apa sih ikan air tawar itu? Nah, ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau keseluruhan hidupnya itu ya di air tawar. Nah, misalnya di sungai, danau, dan yang dengan sanitasi yang kurang lebih 0,5%. Nah, ikan air tawar ini hidup di air tawar. Nah, air tawar ini berbeda dengan perairan yang lainnya. Nah, yang membedakan adalah dari tingkat sanitasinya. Nah, bagaimana sih agar ikan itu bisa bertahan di air tawar? Nah, caranya yaitu dengan adaptasi fisiologi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan konsentrasi ion tubuh di dalam tubuh ikan tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang,
kali ini kami akan mengambil satu objek, yaitu ikan nila. Nah, apa sih ikan nila itu? Nah, ikan nila ini merupakan salah satu contoh ikan yang hidupnya di air tawar. Nah, ikan nila ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur. Nah, ikan nila ini sudah sangat populer loh teman-teman. Nah, ikan nila ini juga sudah banyak tersebar di Indonesia. Nah, tadi udah dibahas kan mengenai konsepnya, konsep dari habitat, mikrohabitat, niche, atau yang disebut dengan relung ekologi. Nah, untuk merealisasikan tentang mengenai konsep-konsep tersebut, nah kali ini kita harus tahu nih bagaimana sih habitat, mikrohabitat, dan niche atau relung ekologi di ikan air tawar tersebut. Nah, kali ini ikan air tawar yang kita ambil yaitu ikan nila. Oke, nah jadi kita beri 3 perlakuan. Yang pertama, kita beri perlakuan ikan air tawar, beri perlakuan ditambahkan lumut, dan ditambahkan air tawar. Nah, kita perhatikan nih bagaimana sih adaptasi ikan tersebut dan bagaimana tingkah laku dari ikan tersebut. Nah, perlakuan yang kedua yaitu kita berikan ikan di dalam air tawar tersebut lumut dan kita juga tambahkan garam kasar. Nah, kita juga harus melihat nih gimana sih tingkah laku dan adaptasi dari ikan tersebut di habitat tersebut. Nah, untuk perlakuan yang ketiga, kita berikan ikan yang di dalam air tawar tersebut diberikan lumpur. Nah, kita juga harus amati bagaimana adaptasi ikan itu dan bagaimana tingkah laku ikan itu di habitat tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu saksikan bagaimana reaksi dan tingkah laku dari ikan tersebut. Oke, kali ini kita akan melihat nih bagaimana habitat, mikrohabitat, dan niche atau relung ekologi pada ikan air tawar. Nah, ini adalah tujuan dan alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke teman-teman, kita mulai ya perlakuannya. Nah, perlakuan yang pertama, toples 1 diisi dengan air jernih dan lumut, dan jangan lupa di dalamnya terdapat ikan air tawar dengan sudah diisi air. Nah, diamatilah selama 30 menit dengan pengamatan per 10 menit. Nah, pada 10 menit pertama, ikan masih biasa aja nih teman-teman, tenang dan tidak melakukan pergerakan. Pergerakan operkulumnya juga biasa aja. Nah, untuk tubuhnya tidak licin dan ikan juga tidak berlendir serta keadaan ikannya sangat baik. Nah, 10 menit berikutnya, ikan tidak ada perubahan apapun sama seperti 10 menit yang lalu. Nah, untuk di 10 menit terakhir nih teman-teman, tidak terjadi tanda-tanda perubahan yang terlalu besar juga dengan pengamatan 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Hal ini menunjukkan bahwa habitat dari ikan tersebut adalah yang hidup di air tawar dengan adanya pakan lumut, dan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap besar kepada kondisi ikan tersebut karena hal ini sesuai dengan habitat asli ikan tersebut, yaitu di air tawar. Oke, kita berlanjut ke perlakuan yang kedua, yaitu toples kedua dengan perlakuan air bersih dengan dicampurkan 2 sendok garam kasar dan juga ditambahkan lumut di dalamnya. Lalu terdapat seekor ikan air tawar yang sama gitu, sama-sama sehat seperti perlakuan yang sebelumnya. Nah, seperti yang perlakuan sebelumnya juga diamati nih teman-teman per 10 menit. Nah, di 10 menit pertama, ikan sedikit bergerak dan beradaptasi. Ikan mulai menguap dan operkulumnya sudah mulai cepat dan tubuhnya sudah mulai berlendir. Nah, di 10 menit kemudian, ikan sudah mulai stres nih teman-teman. Hal ini ditandai dengan pergerakan yang lumayan banyak ke kiri dan ke kanan. Operkulumnya juga semakin cepat dan tubuhnya sangat berlendir. Nah, di 10 menit berikutnya, ikan sudah tidak banyak melakukan pergerakan. Namun, ikan mulai pusing nih teman-teman.
di mana posisi ikan tersebut tidak lagi seimbang yang disebabkan air garam yang diberikan pada habitat itu. Sehingga air yang terdapat di ikan tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga ikan juga sulit beradaptasi. Itu yang menyebabkan ikan tidak seimbang. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di perlakuan yang ketiga, yaitu toples 3, di mana disediakan toples yang berisikan air tawar dan ikan di dalamnya, ditambahkan lumut dan juga ditambahkan lumpur nih teman-teman. Nah, seperti biasa ya, kita lakukan pengamatan dengan waktu 30 menit. Jadi, di 30 menit itu kita amati bagaimana adaptasinya, bagaimana perlakuan ikan tersebut, dan bagaimana sih tekstur tubuh ikan tersebut. Nah, setelah diamati selama 30 menit, ikan ternyata tetap tenang nih teman-teman, tidak melakukan pergerakan. Hal ini menandakan bahwa ini adalah konsep dari relung ekologi dari ikan nila tersebut. Nah, kenapa sih demikian? Hal ini sesuai dengan literatur bahwa ikan nila memiliki luas relung makanan paling luas. Hal tersebut yang menyebabkan ikan nila mampu memanfaatkan keragaman sumber daya makanan yang ada, sehingga ikan nila mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi ketersediaannya dibandingkan ikan jenis lainnya. Dan tentu saja ikan nila ini mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Oke, jadi teman-teman udah tahu dong ya apa itu habitat, mikrohabitat, dan relung ekologi. Nah, cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum